Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Ingkang sadoho dengan kinurmatan para sesepuh kini sepuh, pimpinan alim ulama haji hajah, ustaz ustadzah ingkang rawuh, ingkang sadoho dengan kinabekten para bapak ibu sakudayanipun, lan ingkang pinulya para hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing pengaosan dalu menika. Sesarengan monggo tansah puji syukur wonten asma dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kula panjenengan kanugrahan tanpa cawisan. Salah sekalipun wujud syukur nggih menika dalu menika sesarengan nindaki pengaosan muti ilmu agami supados saged netepi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi mergi ingkang leres. Salajengipun sholawat dan salam kita katetepaken dumateng junjungan kula panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surambah dumateng keluarganipun, putra garwanipun lan pendhèrèkipun dumugi akhir zaman. Derek nepangaken nami kula Heri Sunaryo. Heri Sunaryo. Ampun dirubah-rubah nggih. Kula kadang-kadang isi teng pundi ngoten niku mengke MC-ne Heri Suparno, Heri Sutaryo, Heri Sumarno. Kok kayane angel banget Sunaryo. Sunaryo niku nami paringanipun bapak niku damel kula kaliyan Kamas kaliyan Rayi dados kakak beradik semuanya pakai nama Sunaryo. Pakai Sunaryo. Kamas kula Joko Sunaryo, kula Heri Sunaryo, Rayi kula Arif Sunaryo, ingkang paling alit Fitriana Putri Sunaryo. Kamas kula kagungan putra 3 Nawal Siva Sunaryo, Akilah Muna Sunaryo, Abad Anabahan Sunaryo. Kula anake kalih Al Abbas Sunaryo, Fatimah Sunaryo. Sesuk dadi kerajaan Sunaryo se-Indonesia. Niku maksudipun bapak rumiyin supados akur jenenge padha dadi rumangsa seduluran. Alhamdulillah gitu bisa niki kakak Nadia Ustaz. Kula aslinipun Magelang Bapak Ibu. Aslinipun Magelang. Nggih. Asli Magelang, bapak kula Magelang, ibu kula Jogja. Lahir tumbuh di Magelang. Lajeng MTS Sekolah Temu Alimin Muhammadiyah Yogyakarta, dumugi Madrasah Aliyah. Bibar 6 tahun pendidikan lajengaken dados musyrif, dados ustad dumugi tahun 2008 lajeng pamit wangsul teng Magelang ngrintis panti asuhan Muhammadiyah teng cabang panti asuhan Muhammadiyah cabang Serubung tahun 2009 sampai 2019. Tapi prei 3 tahun kalau teng Kalimantan ngerintis MBS. Nah, kalau riyen Ustaz Agus Triawan
kritis MBS Darul Falah Muhammadiyah Merden. Kula teng Tarakan Kalimantan kritis MBS Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan. Sareng-sareng tahun 2014. Nah, cuma saya pulang ke sini ke Jawa terus ke Banjar. Kalau kami di Tarakan itu 3 tahun langsung melanjutkan SMA, yang sini tidak. Nah, sehingga yang sana siswanya berkembang cukup besar. Nah, kita yang sini yang sudah lulus SMP kemudian ya mabur. Nah, sekarang sudah kita rintis tingkat SMA di Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan bisa mencetak putra-putri yang solih dan solihah. Kemudian sekarang saya tinggalnya di Pondok Pesantren Darul Falah. Statusnya sebagai pamong asrama putra. Di asrama putra. Kalau yang putri di asrama pusat teng Masjid Darul Falah niku, ingkang putra kali kelas niku teng Karangkajen teng Wingking Stadion. Nah, ingkang dados pamong kula. Pamong niku istilahipun apa nggih? Bapak asrama. Nah, bapak asrama. Di bawah pamong itu ada musyrif. Musyrif itu yang menangani satu kamar atau satu kelas. Nah, di atasnya musyrif ada pamong. Nah, itu posisi saya. Lajeng wonten ing Muhammadiyah Banjarnegara sakmenika dados ketua lembaga dakwah PDM Banjarnegara, ugi wonten ing LP2M ya, lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah sakmenika dados bendahara. Lajeng wonten ing Majelis Tabligh nggih rewang-rewang. Teng Pemuda Muhammadiyah leresan menika ketua PDPN Banjarnegara. Bekatan kula kita nggih perkenalanipun, mungkin enten sing kirang jelas nggih. Mundhut prisa mawon. Nek semarep kula prisa kula teng mergi nggih teko dijamin mawon. Sing penting aku nyuwun sumbangan. Soale malah kula niku sing temputi-puti batas sumbangan. Sumbangan damel pondok, damel Muhammadiyah, damel pemuda Muhammadiyah, kegiatan lan sanes-sanesipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula sekitar setengah bulan nggih. Setengah bulan dipun hubungi supados saged matur wonten ing pengaosan malam Sabtu, lajeng dipun jadwal sebulan sepisah yang menika malam Sabtu kedua. Lajeng temanipun ingkang dipun kersakaken nggih menika putusan tarjih atau manhaj tarjih Muhammadiyah. Estunipun kula boten napa nggih, boten anggota majelis tarjih. Boten anggota majelis tarjih, boten pimpinan wonten ing majelis tarjih. Ananging rumiyin nalika wonten ing Jogja sempat kuliah dasar tarjih teng Pusat Tarjih Muhammadiyah di UAD. Kemudian ya karena di Mualimin itu putusan-putusan tarjih itu dikaji, dipelajari, sehingga ya cukup akrab dengan putusan tarjih dan manhaj tarjih. Nah, mengkaji tentang tarjih itu ya sebelum ngaji atau membaca, pun kita maos utawi mengkaji putusan-putusan tarjih ataupun fatwa-fatwa tarjih, saderengipun perlu utawi malah kedah dipun mangertosi alasan utawi sebab napa-napa kok kula panjenengan minangka warga Muhammadiyah niku perlu utawi kedah ngaji tarjih, bahkan boten mung ngaji tarjih tapi netepi putusan tarjih. Kenapa toh kita itu warga Muhammadiyah kok perlu dan harus memegang putusan tarjih Muhammadiyah? Jadi kalau kita itu mempelajari tarjih tapi tidak tahu untuk apa, ya kita tidak punya tujuan, sehingga hanya sekedar ngaji, tidak diamalkan, tidak diperhatikan. Tetapi kalau tujuannya jelas, maka insya Allah ya kita ngaji sungguh-sungguh, kemudian nanti dipraktikkan.
Dan ini berkaitan erat, ini wonten kaitan eratipun kalian apa sejarah munculnya majelis tarjih. Awit munculipun utawi terbentukipun majelis tarjih menika boten sareng kalian lahiripun Muhammadiyah. Muhammadiyah lahiripun tahun 1912, nggih 1912. Majelis tarjih lahiripun 1917. 17 napa kalih dosa pitu? Lare sakniki kon basake 17 niku kalih dosa pitu, Pak. Selawe kalih dosa gangsal. Nah, bosone bener ning salah Al-Qur'an iki. Dadi selawe selikur likur niku mboten paham lare sakniki. Terus 1927 lahir Majelis Tarjih Muhammadiyah atas usulan dari Kiai Haji Mas Mansur ketika muktamar atau dulu istilahnya Pak kongres, kongres Muhammadiyah di Pekalongan. Jadi kongres Muhammadiyah di Pekalongan mengusulkan supaya dibentuk satu lejnah, satu majelis namanya Majelis Tarjih. Estunipun awalipun usulan boten majelis tarjih naminipun, boten lejnah tarjih, tapi lejnah tasyri', majelis tasyri'. Tetapi dianggap kurang pas karena yang berhak membuat syariat itu kan hanya Allah dan Rasulullah. Maka kalau Muhammadiyah kok membentuk satu majelis pembentuk syariat atau majelis pembuat syariat kan koyo-koyo arep madani Gusti Allah. Nah, hanya kemudian tidak digunakan istilah lajnah tasyri' atau majelis tasyri' itu, kemudian yang diambil adalah majelis tarjih. Nah, majelis tarjih. Nah, jadi sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah 97 tahun Majelis Tarjih itu berdiri dan berkiprah di Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia. Kenapa kok muncul atau diusulkan Majelis Tarjih? Karena perkembangan Muhammadiyah menghadapi tantangan. Tantangan ini pun saking lebet lan saking jawi. Tantangan saking jawi napa mlebet teng Indonesia faham-faham Islam saking India, saking Iran, saking Afrika lan sanes-sanesipun ingkang perlu diteliti, perlu dikaji endi-endi ajaran sing bener lan ajaran sing luput salah sasar. Nah, itu. Di antaranya apa? Dulu merebak di Indonesia itu banyak tersebar pemahaman Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah jenenge mirip kalih Muhammadiyah. Padahal benten sangat. Ahmadiyah niku kelompok ingkang muncul teng Kodian. Kodian itu daerah di India dengan pelopor pendirinya namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kelompok Ahmadiyah ini meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi, imam yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman. Maka pengikutnya sangat menghormati, mengagungkan, mengkultuskan si Mirza Ghulam Ahmad itu. Bahkan beberapa referensi menyebutkan tiyang Ahmadiyah niku nek ajeng donga utawi ajeng salat niku kudu nonton fotone Mirza Ghulam Ahmad niku. Jadi karo salat karo donga niku sing ditonton didelok niku fotone Mirza Ghulam Ahmad supaya makin mantap. Itu hanya beberapa yang pernah saya baca, apakah betul atau tidak wallahu alam, ini hanya saya menceritakan yang pernah saya baca. Nah, sehingga ada kekhawatiran infiltrasi, apa istilahnya itu, masuknya faham ini tidak tersaring nanti diikuti oleh jamak masyarakat Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah. Maka butuh ada yang memfilter, menyaring ini yang layak mana, yang tidak layak mana, seperti itu. Maka diusulkan ada satu majelis, satu lajnah, ya, lembaga yang khusus mengkaji masalah-masalah agama untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah.
Masalah internal, tantangan internal apa? Tantangan internal itu Muhammadiyah berkembang pesat luar biasa. Jadi tahun 1925, 26, 27 Muhammadiyah itu bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Jawa Tengah, sudah sampai Surabaya, sudah sampai Padang Panjang, sudah sampai Bukit Tinggi, ya, bahkan sampai ke Sulawesi. Jadi perkembangannya pesat luar biasa. Di Indonesia banyak yang jatuh hati dengan kiprah Muhammadiyah. Karena awalnya apa? Muhammadiyah itu gerakan yang fokus kepada aksi sosial nyata. Ya, jadi membentuk apa? Pendidikan, mendirikan lembaga kesehatan, panti asuhan sosial, menolong orang-orang yang miskin, papa, fakir, yang membutuhkan bantuan. Nah, aksi-aksi nyata itu menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat sehingga banyak yang simpatik, bahkan bukan cuma simpatik tapi jatuh hati cinta dengan Muhammadiyah. Jadi ciri khasnya Muhammadiyah itu kalau dakwah bukan ceramahnya dulu biasanya, tapi bantuannya dulu yang datang. Bantuannya dulu datang. Ada sunatan masal dulu, ada zakatnya dulu, ada bingkisan kasih dari najismu dulu, walaupun orangnya nggak ngaji. Jadi kalau ngasih bantuan apa zakat, daging kurban itu jangan dipilih iki ngajine ora Muhammadiyah, mboten itu. Tapi siapa saja membutuhkan dikasih. Siapa saja membutuhkan dikasih, walaupun bukan orang Muhammadiyah. Nah, itulah kenapa Muhammadiyah waktu itu bisa berkembang pesat, banyak yang suka. Nah, setelah suka kemudian mulai ngaji ke dalam Muhammadiyah, mulai ikut perkumpulannya. Dulu istilahnya Pak gerombolan. Kalau cabang itu istilahnya gerombolan Muhammadiyah, bahasa lama. Jadi perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan Muhammadiyah dihadiri oleh mereka-mereka yang sudah senang dengan pergerakan Muhammadiyah. Nah, penceramah Muhammadiyah niku latar belakangipun benten-benten. Enten sing lulusan Mesir, enten sing lulusan Ummul Qura, enten sing lulusan pondok-pondok pesantren teng Jawa Tengah utawi Jawa Timur lan sanes-sanesipun. Nah, benten pondok, benten universitas, benten perguruan, benten guru, benten pemahaman. Mila guru-guru Muhammadiyah zaman semanten le ngajar benten-benten, jamaah sing bingung. Iki aku manut Mas Heri ya apa melu Ustaz Agus Triawan kok beda iki Mas Heri karo Ustaz Agus Triawan iki. Jare Mas Heri wingi iki ora oleh, kok jare Ustaz Agus oleh. Nah, jare iki tuturane semene rakaat, kok jare sing kene semene rakaat. Nah, beda-beda. Latar belakangnya beda-beda, referensi rujukannya beda-beda, pemahamannya juga beda-beda. Esunipun menika perkawis ingkang lumrah. Bukan masalah perbedaan itu. Sudah menjadi khasanah Islam sejak zaman berabad-abad, terjadi perbedaan pendapat, tidak masalah sebenarnya. Tetapi karena warga Muhammadiyah itu semakin banyak dan banyak yang awam, jadi bingung. Jadi bingung lagi. Nek Arab sholat ki jane nggo usuli apa ora nggo usuli. Lah nak sentuhan nggih, sentuhan karo bojone iki le wudu batal apa ora? Batal. Kok jare ustaz Kota Gede kaya wong Muhammadiyah jarene batal. Nek kok jare ustaz sing kauman kaya wong Muhammadiyah nek kok jare ora batal. Nah, iki padha-padha Muhammadiyah kok beda. Sama ayat bingung. Lagi Muhammadiyah sing endi sing bener, akhirnya itu menjadi tantangan. Perlu dipersamakan untuk ngomong pemahaman masyarakat Muhammadiyah yang masih awam itu. Maka kemudian muncul majelis tarjih. Nah, maka tarjih ini kemudian apa? Keputusannya itu dipedomani, dipegangi oleh Hofbestur Muhammadiyah, dipedomani oleh pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai tingkat gerombolan, tingkat paling bawah atau anak gerombolan ya, dulu ada namanya ranting juga. Itu dipedomani. Maka dalam Muhammadiyah
Ada Majlis Tarjih. Majlis Tarjih itu produknya ada 3 Bapak Ibu. Yang utama, yang paling tinggi itu namanya putusan tarjih Muhammadiyah. Putusan tarjih Muhammadiyah. Putusan tarjih Muhammadiyah niku melalui proses luar biasa. Dikaji oleh guru-guru ustaz di Majlis Tarjih Divisi Fatwa dengan menghadirkan berbagai ahli disiplin ilmu. Kemudian dirembuk luar biasa. Biasanya diskusinya itu ya antar disiplin ilmu. Misalkan mengkaji masalah apa? Masalah alkohol misalkan. Itu bukan hanya ulama fikih yang dilibatkan. Ya ulama fikih, ya cendekia dalam hal sosiologi, ya ahli kesehatan, ya ahli politik, bahkan juga ahli ekonomi yang bisa memberikan pandangan tentang dampak ekonomi dari perputaran alkohol. Maka kadang-kadang ada fatwa ataupun putusan tarjih itu setelah difatwakan atau diputuskan terus mendapat masukan-masukan, koreksi-koreksi dan sebagainya, terus direvisi. Itu bisa terjadi. Contohnya pun muktamar tahun 2000 gangsal wonten ing Malang. Ini logone apel nih. Muktamar 2005 di Malang itu memutuskan. Niki namung contoh nggih, Bapak-bapak sing tesih ngeses nggih monggo lah dipunrasaken. Niki contoh mawon ya, contoh. 2005 Muhammadiyah itu memutuskan fatwanya rokok itu mubah. Bukan haram, bukan makruh, tapi mubah. Mubah nak istilah fikih niku mboten mubah carane bahasa Banjar nggih, nak mubah niku apa sio-sio. Nah, itu mboten, tapi mubah itu artinya boleh. Karena pendapat yang mengatakan makruh ataupun haram dianggap tidak kuat. Sehingga fatwa, bahkan bukan fatwa itu, putusan muktamar itu adalah rokok itu mubah, boleh. Nah, tetapi setelah dikaji ulang, banyak masukan dari ahli kesehatan, ahli ekonomi, bahkan ahli politik tentang dampak-dampak negatif daripada rokok itu. Sehingga 2007 muncul fatwa haramnya rokok. Tapi fatwa itu masih kalah kekuatan daripada putusan, karena putusan itu adalah hasil muktamar, diputuskan secara nasional, sedangkan fatwa itu bukan hasil muktamar, jadi hanya divisi fatwa saja. Sehingga walaupun sudah muncul fatwa haram, tetap masih banyak yang memegang putusan halal gitu ya. Tapi kemudian putusan fatwa haram itu menguat, dikaji semakin dalam, akhirnya 2009 takwir, terus 2010 muktamar ya, muktamar di Yogyakarta diputuskan fatwa 2005 dicabut, dikoreksi dari mubah atau halal menjadi haram. Nah, ini contoh. Tapi nak jenengan sing tesis gini ku kembali ke pribadi masing-masing. Hanya contoh saja yang paling terkini. Jadi bisa putusan lama itu diperbarui. Contoh yang lama lagi ada dulu fotonya Kiai Dahlan itu pernah diputuskan fatwa haram, tapi kemudian dikoreksi, direvisi menjadi boleh. Sama juga dengan tabir ketika pertemuan dan yang lain-lainnya. Insya Allah nanti kita akan ngaji sampai ke situ. Nggih niku nak ngaji ajeng telaten niku nggih bosen nih kadang-kadang nggih. Nanti diwaca berhalaman, kemudian kok ora rampung-rampung bahasane ngono-ngono wae. Ya seperti itu kalau ngaji rutin. Ini prolog dulu ya. Nah, maka putusan tarjih ini adalah hasil muktamar dan ini putusan tertinggi Bapak Ibu. Dalam ART Muhammadiyah ya. Kalau kita melihat yang disebut dengan putusan tarjih Muhammadiyah itu sifatnya apa? Mengikat kepada warga Muhammadiyah. Khususnya apa? Lembaga. Jadi semua lembaga Muhammadiyah amal usaha, baik itu kesehatan, rumah sakit, klinik, balai bersalin dan sebagainya,
kemudian pendidikan seperti pesantren, sekolah, madrasah dan sebagainya, masjid, sosial, panti asuhan, apapun lembaga amal usaha di bawah naungan bendera Perserikatan Muhammadiyah harus patuh, harus tunduk, terikat dengan putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka kalau sudah menjadi putusan Muhammadiyah, maka lembaga itu harus patuh secara lembaga dan secara personal yang ada di bawah lembaga tersebut. Maka misalkan Muhammadiyah sudah memutuskan jatuh 1 Ramadan tanggal sekian, misalkan seperti itu. Terus kok kepala sekolah itu dia mau nyebut pemerintah, terus memutuskan sekolah itu Ramadannya tetap ikut pemerintah, tidak boleh. Nah, lembaga di bawah Muhammadiyah terikat harus tunduk kepada putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka perserikatan boleh mengambil tindakan tegas. Misal ada lembaga Muhammadiyah kok menentang atau tidak patuh kepada putusan Tarjih Muhammadiyah, maka boleh diambil tindakan administratif secara tegas. Dulu kami di Kalimantan, saya mengalami itu ada satu guru di Muhammadiyah yang diberhentikan karena tidak mematuhi putusan Muhammadiyah. Nah, tapi kebetulan tuh sekolahnya sekolah favorit, yang muridnya juga ngantri nolak-nolak, yang mau jadi guru juga ngantri-ngantri. Tapi kalau yang sekolahnya cari murid susah dan cari guru susah, ya nggak bisa seperti itu. Nah, jadi ini ya tentu kebijakan daripada pimpinan di daerah masing-masing. Nah, tapi adapun putusan itu mengikat, ini sudah sebenarnya seperti itu, gitu ya, mengikat. Kita harusnya berpegang kepada putusan ini. Kemudian ada produk yang kedua namanya fatwa. Nah, kalau yang putusan ini contohnya ini HPT jilid 1. Yang sekarang sampulnya sudah yang terbaru nih. Ada yang warna kuning, ada yang warna coklat, ada yang warna hijau muda, yaitu HPT jilid 1. Kalau beli di Surah Muhammadiyah yang resmi itu harganya 60.000. Kalau jenengan beli, kalau ada yang jual 25.000 atau 30.000 itu bajakan. Nah, bajakan itu apakah enggak layak dibaca? Ya dibaca bagus, tulisannya terbagus. Tetapi saya pribadi termasuk yang menentang kitab kok bajakan. Kitab kok bajakan itu nanti satu ya keberkahannya, dua ya manfaat ilmunya gitu ya. Kita tidak, itu kan bajakan itu kan berarti dia apa? Memalsukan. Nah, memalsukan. Karena domain kewenangan mencetak putusan tarjih itu dimiliki oleh Suara Muhammadiyah. Dan itu kepentingannya nanti keuntungannya untuk pergerakan Muhammadiyah. Harganya 60.000 kalau beli resmi. Nah, kemudian ada yang HPT jilid 3 sudah terbit, itu tebal, warna biru, harganya 130.000 resminya. Yang jilid 2 sedang disusun. Jadi ini lopat. Jilid 2 karena dokumennya ada yang tidak lengkap, nah, sedang berusaha dilengkapi. Kemudian saya melihat teman-teman di Majelis Tarjih Pusat sedang sering rapat untuk menyelesaikan HPT jilid 2. Nah, itu himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Bisa dibaca juga di web. Kemudian ada yang kedua namanya fatwa. Nah, ini fatwa tarjih tanya jawab agama. Yang kedua produknya fatwa. Kalau fatwa itu mengikat tetapi tidak sekuat yang putusan. Karena fatwa itu sifatnya masih pertanyaan dari personal yang kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Tidak berlaku secara nasional. Kalau ternyata kasus kita sama dengan si penanya, maka idealnya kita yang menggunakan fatwa tarjih itu sebagai pedoman kita. Nah, fatwa ini dirapatkan oleh Divisi Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat seminggu sekali, setiap hari Jumat siang. Berarti tadi siang ini guru-guru kita ini ya, Jumat biasa. Jadi siang biasanya Majelis Tarjih Pusat itu rapat di Pusat Tarjih Muhammadiyah di Wadi. Jadi di Wadi ada masjid yang besar itu,
Wadiang kampus Jalan Ring Road itu, yang bawah ada kantor tarjih di situ. Nah, Ustadz tarjih setiap hari Jumat rapat di situ, ada pertanyaan ke majelis tarjih dirapatkan di situ secara jama'i, secara kolegial bersama-sama. Jadi bukan satu ustadz kemudian memberikan jawaban, bukan. Tapi beberapa ustadz membahas satu pertanyaan itu kemudian saling melengkapi. Karena bisa jadi ustadz yang satu mengatakan, oh ini kalau dipandang ini boleh, yang lainnya intrusi, oh tidak bisa, itu tidak boleh, ada dalil yang menyebutkan tidak bolehnya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi yang produk kedua namanya fatwa, yang dikumpulkan dalam bentuk buku, judulnya Tanya Jawab Agama, TJA. Ini sudah ada 9 jilid sekarang. Ada 9 jilid. Satu bukunya rata-rata sekitar 40.000 harganya. Ada yang 38, 40, 42 dan seterusnya. Sekarang ada 9 jilid ya. Ya, ini bagus juga untuk dimiliki, dan idealnya ya warga Muhammadiyah memiliki, atau mungkin sekolah, masjid, MI, masjid Muhammadiyah sebaiknya punya rak koleksi buku-buku produk daripada Tarjih Muhammadiyah. Lalu produk yang ketiga namanya Wacana Tarjih Muhammadiyah. Kalau Wacana Tarjih Muhammadiyah itu adalah hasil diskusi ustadz Tarjih Muhammadiyah yang kemudian diterbitkan untuk menjadi opini publik, dibaca oleh masyarakat. Contohnya sebelum ini ya mungkin sekitar 10 tahun kita sering membaca jurnal, artikel, makalah, tulisan tentang apa? Tentang wacana menyatukan kalender umat Islam sedunia. Itu sudah bertahun-tahun diwacanakan. Bahkan 2015 kalau tidak salah, atau di 2016 Muhammadiyah mewakili, ada 2 wakil dari Indonesia. Muhammadiyah salah satunya mewakili konferensi umat Islam sedunia di Turki tentang penyatuan kalender global. Kalau tidak salah ingat ya, berita yang saya baca, dari sekian ratus negara yang ada umat Islamnya yang hadir ikut konferensi umat Islam di Turki waktu itu, yang mendukung penyatuan kalender satu dunia, satu kalender, itu hanya 2 negara. Yang lainnya menolak. 1 negara Turki, 2 negara Muhammadiyah. Negara Muhammadiyah. Karena Indonesia menolak, tapi Muhammadiyah mendukung. Cuma Muhammadiyah dihitung 1 suara. Berarti kan mungkin ya dianggap levelnya seperti 1 negara gitu ya, Muhammadiyah. Jadi waktu itu yang mendukung cuma 2. Kalau tidak salah ingat berita yang saya baca. Yang lainnya masih menolak, masih menggunakan matlaq wilayatul hukmi istilahnya. Muhammadiyah juga dulu masih menggunakan itu. Nah, tetapi sekarang setelah berbagai pengkajian mantap, mulai tahun ini sudah ada kalender global tunggal. Muncullah kalender ini. Nah, ini kalender Hijriyah global tunggal. Matlaqnya sekarang yang dipakai di Amerika bagian barat atau mana gitu ya. Kemudian imkan ru'yatnya standarnya yang dipakai oleh Turki. Jadi bukan wujudul hilal lagi, tapi imkanur ru'yat. Itu pengkajian melalui wacana-wacana. Nah, ini pendahuluan. Maka sejarah daripada dibentuknya majelis tarjih itu, kalau kita melihat di zaman-zaman awal, tujuan utamanya apa? Menjaga keutuhan persatuan warga Muhammad supaya tidak terjadi perselisihan, tidak ada perbedaan. Sebenarnya berbeda-beda pendapat itu wajar, tetapi kalau ada perbedaan di kalangan awam itu biasanya menjadi percekcokan. Kita sholat, gerakan kita beda dengan samping kita saja, itu kita sudah nggak nyaman sholat itu. Tasyahud, terus sebelah kiwane jenengan niku pas ngacung kok jendeke godak-gadik. Loh, iki ana wong sholat kok drijine ra iso anteng. Itu kita sudah nggak nyaman kok gitu. Bagi yang kita misalkan tidak gerak-gerak. Nah, perbedaan sedikit itu saja itu sudah mempengaruhi kekhusyuan, pikiran, kenyamanan. Bahkan kita mungkin sampai pada kecurigaan atau sangkaan, iki mau ngaji nang Muhammadiyah tapi kok beda karo liyane. Nah itu. Nah seperti itu. Tasyahud misalkan sholat subuh,
wong liyane pada mengkleng kok iki ora mengkleng dhewe. Ada kan orang yang sholat 2 rakaat, kalau tasahud akhir di rakaat kedua dia tidak iftiros, tetapi tidak tawarruk tetapi iftiros. Ya itu mah ada pendapat dan kuat juga. Nah, tetapi kalau ada perbedaan perselisihan begitu itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di hati. Nah, gitu. Dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Sehingga sejarah awal munculnya Majelis Tarjih itu untuk apa? Menjaga persatuan warga Muhammadiyah. Boleh enggak kita berbeda dengan putusan tarjih? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Ada etikanya. Ada etikanya. Dalam beberapa kajian tarjih, guru-guru kita di pimpinan pusat sering menjelaskan secara hierarki, ya, secara garis instruksi komando kerajaan gitu ya, Muhammadiyah gitu ya, kalau secara organisasi, maka kita harus harus patuh dengan putusan Muhammadiyah. Muhammadiyah mengatakan haram, Muhammadiyah mengatakan halal, Muhammadiyah memutuskan yang sunnah begini, kita ikuti. Itu idealnya seperti itu. Tetapi kok misalkan kita memiliki pandangan setelah mengkaji, mempelajari, membandingkan, apalagi kalau kita itu lulusan pesantren, memiliki bekal ilmu alat, ngerti usul fikih, ngerti qawaid fikhiyah, paham bahasa Arab, bisa baca kitab, maka kita akan berjumpa dengan hasanah keilmuan yang luas, maka kemudian punya pandangan yang berbeda. Nah, maka pandangan yang berbeda itu tidak kemudian dimentahkan di Muhammadiyah lalu ditolak seketika, tidak. Ada ruang, diperbolehkan, tetapi ada etikanya. Secara personal kita berbeda dengan fatwa Muhammadiyah itu silakan, boleh-boleh saja. Kalau meyakini yang berbeda itu yang dianggap benar. Tetapi secara persyarikatan, institusi di dalam Muhammadiyah, kita tidak boleh membawa pemahaman pribadi di ruang Muhammadiyah. Kalau membawa pendapat pribadi di ruang Muhammadiyah harus diberikan keterangan bahwa itu adalah pandangan pribadi, supaya tidak dianggap itu sebagai putusan Muhammadiyah. Kemarin ada yang bertanya ke saya waktu di Bumbelan itu, Mas Heri, itu kita punya 2 ustadz yang viral di internet, sama-sama Muhammadiyah. Kemarin diundang juga ke Banjarnegara, yang satu ada namanya Ustadz Mujiman Nate Mireng ya. Ya itu di YouTube itu cukup viral gitu ya, dari Bantul beliau lulusan Asyifa, Pondok Pesantren Asyifa, kemudian berkiprah di pengajian Muhammadiyah di daerah Yogyakarta. Lalu yang 2 kita sudah kenal bersama, namanya Ustadz Adi Hidayat. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat ini ya sudah seantero dunia mungkin mengenal nama beliau itu. Nah, terkadang jawaban 2 ustadz ini sama-sama Muhammadiyah, tetapi kadang-kadang jawaban dari pertanyaan atau tema yang sama itu jawabannya bisa berbeda. Nah, terus itu tanya, lah itu yang kita ikuti yang mana ustadznya itu? Apa yang Ustadz M atau yang Ustadz A gitu? Ya, saya tidak menentukan harus mengikuti Ustadz A atau Ustadz M. Kita cukup melihat apa? Melihat forumnya saja. Melihat forumnya. Ustadz Adi ketika menjawab pertanyaan itu, forumnya pengajian Muhammadiyah atau pengajian umum. Nah, kalau forumnya adalah pengajian umum, maka kita anggap saja bahwa apa yang beliau sampaikan adalah pendapat pribadi, bukan mewakili pandangan Muhammadiyah. Seperti itu. Tapi kalau forumnya itu adalah Muhammadiyah, maka idealnya beliau tentu akan menyampaikan pandangan sesuai yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Sama juga dengan Ustadz Mujiman. Kalau forum pengajiannya di warga Muhammadiyah, di pimpinan Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah, atau beliau bahkan langsung mengatakan tarjih Muhammadiyah. Nah, kalau sudah ada klaim itu adalah tarjih Muhammadiyah, berarti apa yang disampaikan itu
mewakili ya pendapat atau pandangan daripada putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka silakan pilih yang itu. Nah, gitu. Nah, seperti ini kan pengajian Muhammadiyah. Maka saya walaupun punya pandangan-pandangan pribadi, saya tidak akan menyampaikan pandangan itu di forum formal Muhammadiyah. Kalaupun saya menyampaikan, maka saya harus memberikan catatan bahwa ini pandangan pribadi saya, sedangkan Muhammadiyah berbeda. Muhammadiyah seperti ini gitu. Ada nggak tokoh Muhammadiyah yang berbeda dengan putusan Tarjih? Ada. Contohnya siapa? Ustadz Syamsul Anwar. Beliau itu ketua Majelis Tarjih waktu itu. Sekarang sudah masuk di pimpinan 13, pimpinan pusat. Waktu itu beliau masih ketua Majelis Tarjih. Ini ketua Majelis Tarjih, tapi memiliki pendapat yang berseberangan dengan putusan Tarjih. Itu bisa. Beliau punya buku, ya, judulnya saya agak lupa, tetapi membahas tentang terawih. Terawih diteliti berdasarkan kajian fikih, sejarah dan usul fikih. Bukunya cukup tebal. Nah, beliau setelah mengkaji, menyebutkan berbagai dalil, hadis-hadis dan pendapat para ulama, kemudian beliau memiliki pandangan yang kurang lebih isinya adalah menurut penulis berkaitan dengan apa itu sholat 2 rakaat pembuka tarawih. Nah, sholat iftitah. Nah, beliau mengatakan menurut hemat beliau sholat iftitah itu tidak dituntunkan kecuali untuk sholat tahajud atau sholat yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Adapun kalau tarawih itu dikerjakan tanpa tidur terlebih dahulu, jadi habis isya langsung tarawih, maka beliau berpendapat tidak perlu dibuka dengan iftitah. Itu di buku tulisan beliau sendiri, penulisnya Syamsul Anwar, bukan putusan Tarjih. Padahal beliau adalah ketua Majelis Tarjih. Nah, artinya itu pendapat pribadi yang berbeda dengan putusan Tarjih. Ini sah-sah saja. Muhammadiyah itu terbuka. Contoh yang lainnya ada Ustaz Syakir Jamaluddin, anggota Majelis Tabligh pimpinan pusat sampai sekarang masih. Beliau juga punya beberapa buku, tuntunan sholat, tuntunan tarawih, kuliah Islam, kuliah fikih. Nah, ada beberapa pandangan yang berbeda dengan Tarjih Muhammadiyah, dan itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Dan ketika pengajian beliau juga menjelaskan, menurut kami setelah kami teliti seperti ini, sedangkan putusan Muhammadiyah begini. Nah, mana yang kuat, kami memegang pendapat kami. Tapi Muhammadiyah tidak kemudian salah, karena penelitiannya juga ketat. Nah, seperti itu. Beliau diantaranya membahas tentang apa? Tambahan 2 barokatuh di dalam tutup sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan 2 barokatuh itu bagaimana derajatnya? Apakah kuat atau tidak? Nah, mungkin panjenengan pernah juga melihat ceramahnya Ustaz Adi Hidayat di YouTube. Beliau termasuk memiliki pandangan pribadi, ya, yang lebih kuat tidak ada tambahan 2 barokatuh. Tetapi putusan Tarjih sudah menguatkan itu, dan hadisnya ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini ya, pengenalan dulu. Apa sih itu Majelis Tarjih, kemudian bagaimana kedudukan daripada putusan Tarjih, lalu kenapa kita perlu belajar putusan Tarjih, terus tujuan daripada mengetahui putusan Tarjih itu apa. Kan akan indah sekali nih Bapak Ibu kalau di internal Muhammadiyah itu kita kompak, semua masjid Muhammadiyah tata caranya sama. Ketika pengajian, ustadznya ketika menyampaikan sama. Jadi kita nggak bimbang itu loh. Ini ustadz yang dari Jogja bilang begini, yang ustadz dari Pekalongan kok beda lagi, yang dari Semarang ini lain lagi. Loh, kok beda-beda? Nah, itu nanti kita akan bimbang. Tapi kalau pegangannya sama, insya Allah kita akan mantep mengamalkan. Dan insya Allah putusan Muhammadiyah itu dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada yang mungkin masih dikritik atau dikoreksi, nanti pasti akan ada apa? Ada evaluasi dan koreksi revisi kalau memang dipandang putusan lama itu salah. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai pembuka untuk kita ketahui bersama tentang sejarah munculnya Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Nah,
kemarin ada Munas Tarjih di Pekalongan yang kemudian memutuskan ada kalender global tunggal. Nah ini juga sudah menjadi putusan tarjih. Maka kita patuhi, kita berubah dari wujudul hilal menjadi kalender hijriyah global tunggal. Maka tidak lagi mengenal istilah matlak wilayatul hukum. Mau Indonesia, mau Malaysia, mau Brunei Darussalam, mau Arab Saudi, semuanya kalendernya satu. Dan itu sudah melalui pengkajian panjang. Ada adik kelas saya waktu di Malimin kerja di pelayaran, lalu ikut kapal, kebetulan berangkat awal Ramadan, memulai Ramadannya di rumah, ikut Muhammadiyah, kemudian ikut kapal ke arah barat sampai di perbatasan. Jadi saya baru tahu juga ternyata bumi ini ada satu wilayah yang kalau kita itu masuk wilayah itu tanggalnya kembali ke tanggal sebelumnya. Hanya dia bingung, Mas lah aku melu kapal ini, aku melewati batas wilayah apa gitu, meridian apa gitu. Nah itu kemudian tanggalku balik mundur sejari sedino. Maka nanti di hari teman-teman yang lain itu sudah puasa 29 hari, saya itu puasanya sudah 30 hari. Dan nek kanca-kanca 30 dino, lah aku 31. Padahal bulan-bulan hijriah itu jumlahnya hanya 30. Nah ini gimana? Nah, saya kemudian tanya dengan beberapa ustaz-ustaz Mesir, Madinah, Libya, Maroko itu. Kemudian jawabannya secara umum ya tetap mengikuti kalender yang berlaku di wilayahnya. Maka dia kemudian puasa 31 hari. Wah rugi aku Mas, wong poso kok rugi. Jadi mindsetnya itu wah nambah poso ya rugi ya. Enggak, harusnya kamu beruntung. Yang lain cuma puasa 30, kamu malah puasa 31, dapat bonus 1 loh. Wah rugi manggonku rugi ya. Jadi karena berat sekali katanya puasa di kapal pesiar itu. Nah aku ora poso alasannya safar lah, aku lek poso kapan wong safar terus menyanam sasi Bali 2 minggu, menyamar setengah tahun apa gitu. Sehingga dia tetap puasa meskipun terjadi perjalanan. Nah itu pilihan ya, sebenarnya ada rukhsah. Nah itu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu berkaitan tarjih, monggo. Nek mboten wonten berarti jelas gamblang ini ya. Sejarah tidak ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya kita ketika sholat, untuk sholat yang jahat itu basmalahnya itu jahat. Apakah semua amal jahat itu mengikuti yang jahat atau yang sir? Itu yang pertama. Dan walaupun ini pembahasan mungkin di buku tadi ya untuk jilid pertama atau berapa, tapi yang sudah berjalan artinya kesampang kesanggil gitu yang saya tanyakan kemudian nanti jamaah biar lebih paham. Jangan-jangan imam membaca Fatihah sir malah tidak membaca. Kemudian gerakan sholat imam itu yang sesuai dengan tradisi itu gerakannya bersama dengan suaranya apa gerakan dulu baru suara. Kalau intikal nggih. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama bacaan basmalah. Kalau putusan Muhammadiyah, basmalah itu wajib dibaca setiap rokaat di dalam sholat. Ini satu. Itu putusan Muhammadiyah. Jadi basmalah itu wajib dibaca di setiap Al-Fatihah di setiap rokaat. Nah, hanya saja apakah dalam sholat jahar harus jahar atau boleh sir? Maka Muhammadiyah memilih pendapat yang longgar. Boleh sir, boleh
jahar. Tetapi tentang kewajibannya itu memang ditegaskan bahwa kalau pandangan Muhammadiyah bismillah itu wajib dibaca di setiap rakaat. Jadi setiap mau membaca Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Hanya bismillahnya mau sir lirih atau mau jahar keras itu silakan, kembali kepada masing-masing, tidak dibatasi. Maka bagi yang mau menjaharkan dipersilakan, bagi yang mau sir silakan, tetapi dibaca di setiap rakaat. Itu putusan Muhammadiyah. Ada pertanyaan dulu dari warga Muhammadiyah kepada Majelis Tarjih setelah pulang dari haji. Jadi pulang haji kemudian selama di sana puluhan hari itu tidak pernah mendengar imam itu membaca bismillah. Karena di Saudi itu memang dimulai langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti saya sudah dengar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya enggak dibaca. Nah kemudian ketika pulang tanya ke Majelis Tarjih, anggapannya itu begini, saya pulang dari haji dan saya semakin yakin dengan kebenaran Muhammadiyah bahwa ternyata praktek Muhammadiyah itu sama sebagaimana yang ada di Mekah dan Madinah, yaitu dalam hal sholat tidak membaca bismillah. Nah ini malah salah, karena selama di sana itu menjadi jamaah haji ternyata imamnya tidak baca bismillah. Nah kemudian dikoreksi sama fatwa tarjih. Nah, satu, bahwa mazhab yang paling umum digunakan di Saudi itu mazhab Hambali, yang mana mazhab Hambali itu berpendapat bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Nah ini memang menjadi perbedaan pendapat nih, masalah apakah bismillah itu masuk Al-Fatihah atau tidak, itu memang perbedaan pendapat. Tetapi Muhammadiyah memilih pendapat yang lebih hati-hati bahwa bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Ya, itu Muhammadiyah. Hanya saja kemudian di dalam sholat apakah membacanya itu keras atau lirih, itu melihat praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu memang pernah Rasulullah membaca dengan keras, pernah juga membaca dengan lirih, sehingga Muhammadiyah memberikan keleluasaan. Monggo mau keras ataupun lirih. Maka jangan sampai ada anggapan, oh Muhammadiyah tidak baca bismillah. Oh tidak, Muhammadiyah mewajibkan bismillah, maka harus baca. Atau malah anggapan yang sebaliknya, nak Muhammadiyah lagi jadi imam ra maca bismillah, nak maca bismillah lagi kudu Muhammadiyah. Ini juga salah. Saya ketika di Tarakan pernah diminta ngimami di Masjid PDM. Kebetulan kita punya kajian rutin seminggu 4 kali khusus ketarjihan. Nah saya diminta untuk menyampaikan waktu itu. Nah saya biasanya nggak pernah imam karena ada imam rawatibnya. Di mana-mana masjid kalau ada imam rawatibnya, maka imam rawatib itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Ya bukan pendatang. Ya, walaupun ustadz apa itu, tetap imam rawatib itu yang paling berhak, paling layak. Dia sudah diketahui kualitas bacaannya, hafalannya, dan disenangi oleh jamaahnya. Kalau saya imami terus jamaahnya gak rido kan ganjarane kula ming sak kilan teng mustaka mboten tekan Gusti Allah. Nah, itu ancamannya. Nah, ketika itu saya keperucut baca bismillah. Kebetulan saya tinggalnya di asrama polisi karena membina di pembinaan rohani di Aspol Polres. Nah, di Aspol itu prakteknya kalau nggak baca bismillah jamaah gelisah gitu. Ini kok imamnya nggak baca bismillah, maka kebiasaan saya di Masjid Aspol itu kalau imami baca bismillah. Ketika di Masjid PDM saya pakai bismillah juga. Ternyata ada 2 jamaah sesepuh di situ yang komplain. Itu ustadznya itu bukan Muhammadiyah kan? Kok tadi sholat isya itu pakai bismillah? Nah gitu. Akhirnya kemudian sampai disidang ya. Disidang, entah saya yang disidang atau saya yang mensidang akhirnya gitu ya. Kemudian saya jelaskan putusan tarjih bagaimana. Saya bukakan, ada di HPT, di tanya jawab jilid 5 atau berapa, ada jawaban itu, sudah termuat. Intinya bahwa baca bismillah itu wajib, boleh keras, boleh lirih. Saya bacakan begitu, beliau bersikuh. Tapi itu ciri bukan Muhammadiyah. Karena kalau Muhammadiyah itu nggak pakai bismillah, itu nanti kita
sama dengan masjid yang sana. Wah, ini sudah, itu berarti sholat identitas ya. Itu bukan sholat mengikuti ilmu atau kajian fikih, tapi sholat berdasarkan nafsu karena identitas. Maka yang seperti ini jangan sampai kita ada klaim, oh nak bismillah iki udu Muhammadiyah, nak orang go bismillah iki sing Muhammadiyah. Maka tidak seperti itu. Maka silakan monggo nanti di masjid ya kadang-kadang pakai bismillah, dikeraskan, kadang-kadang tidak dikeraskan. Silakan. Kemudian yang kedua, apakah gerakan dan bacaan itu bareng atau lebih dulu atau belakangan? Nah, kalau di Muhammadiyah itu memang yang dituntunkan atau dijelaskan oleh guru-guru kami itu berbarengan. Itu yang lebih banyak riwayatnya. Nah, Pak Prapto, Suprapto Ibnu Juraimi dulu pernah menjelaskan ketika pembekalan tentang menjadi imam itu ya, jadi pemimpin sholat lah gitu. Pada kami di Mualimin itu beliau sampai nganu banget itu ya. Jadi gerakannya Allahu Akbar. Jadi bar iki tangan yo pas tekan ngene iki bar le rampung gerakan yo bar le takbir gitu. Jadi bar Allahu Akbar. Nah, jadi bareng. Itu memang yang paling umum dijelaskan di guru-guru di Muhammadiyah. Tetapi kalau kita melihat dalil-dalil, karena ini juga dimuat di beberapa fatwa tarjih, kalau kita melihat dalil-dalil, maka sebenarnya praktek berkaitan dengan gerakan intikal itu antara takbir dengan gerakan itu boleh ya, boleh berbarengan, boleh gerakan dulu baru takbir, boleh takbir dulu baru gerakan, tiga-tiganya boleh. Nah, ini boleh dicari hadisnya, insya Allah ketemu. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, melihat bagaimana kondisi jamaah. Kalau jamaah itu adalah jamaah orang awam, ya orang awam yang biasanya begitu dengar komando langsung set gitu, bahkan kadang-kadang belum dikomando sudah mendahului, itu ada gitu ya. Saya cenderung agak ya melambatkan takbir daripada gerakan, walaupun berakhirnya bareng. Jadi misalkan rukuk, kalau bareng itu kan Allahu Akbar, itu kan bareng. Tapi kalau agak dilambatkan berarti kita sedang Allahu Akbar. Nah, kita sudah mendahului daripada jamaah, supaya jangan jamaah itu nyalip imam. Kalau di masyarakat atau di masjid umum, saya biasanya memilih cara itu, meskipun barengnya itu bersamaan dengan berhentinya gerakan. Kalau di hadis-hadis sebenarnya boleh lebih lambat lagi. Jadi sudah posisi rukuk, set, baru Allahu Akbar itu boleh. Jadi kalau memulai sholat itu Allahu Akbar boleh. Atau bareng Allahu Akbar. Atau juga begini Allahu Akbar baru berangkat. Itu boleh. Katanya boleh. Itu takbiratul ihram. Tapi intinya makmum itu supaya tidak nyalip. Kalau nyalip gerakan itu masih ada toleransi, tapi kalau nyalip suara itu tidak boleh. Kalau takbiratul ihram kok sampai nyalip imamnya, lah itu imam makmumnya enggak sah. Batal karena dia niatnya makmum tapi tidak mengikuti imam di pembukanya. Berarti kan dia tidak masuk golongannya, tidak ikut pintu masuknya gitu. Nah, sehingga maka saya biasanya agak melambatkan bacaan daripada gerakan supaya makmumnya tidak menyalip imamnya. Begitu. Apalagi kalau ya dari sujud ke berdiri. Nah, itu kalau kita mulai dari awal kemudian kita agak panjang ya, jadi waktu kau ya Allahu Akbar itu banget gitu kan. Makanya mungkin
sudah duduk istirahat atau sudah mancal tangan mau berdiri itu baru Allah sampai atas kan Akbar, pas banget gitu. Atau bahkan sudah mendekati berdiri, terutama kalau imam-imam yang sudah sepuh yang mau berdiri harus rambatan boleh cekelan karo gagap-gagap tembok. Nah itu kan wis tekan dhuwur kayak Allahu Akbar. Daripada di bawah Allah sampai atas baru barang. Jadi sifatnya longgar tetapi melihat kemaslahatan saja nanti di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau pribadi sendiri sholatnya sendirian, maka saya cenderung menganjurkan sesuai dengan tuntunan tarjih itu bareng. Sholat sendirian, sholat sunnah jangan qobliyah ba'diyah ya Allah Akbar. Tapi kalau jadi imam, nah itu dipertimbangkan agak diajarkan suara. Wonten sanesipun menawi monggo. Izin bertanya, yang pertama bagaimana pandangan Muhammadiyah baik tarjih ataupun fatwa atau pandangan pribadi Ustaz mengenai di akhir sebuah majlis khususnya untuk para mubalik atau dai, yaitu ketika membaca nun wal qalami wa ma yasturun atau wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan bagaimana bolehkah ketika dibaca keduanya. Jadi sebaiknya di Muhammadiyah sendiri punya pandangan khusus atau saran khusus tentang ketika membaca Qiraat Majlis. Yang kedua ada titipan pertanyaan, apa kita sebaiknya membaca amin pada saat imam walawwalin, apakah langsung amin atau ada jeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, tentang menutup ya dengan menukil ayat ataupun slogan itu ya, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, albiru manittaqo dan sebagainya. Nah ini saya belum pernah membaca mendapati tentang pandangan secara khusus Muhammadiyah, karena sepertinya tidak menjadi permasalahan. Saya menduganya seperti itu saja. Karena tidak menjadi permasalahan maka tidak perlu dibahas. Maka saya kira ini hal yang sifatnya luas, muassa, bukan menjadi satu ritual yang sifatnya ajaran agama baru, dan bukan juga yang kalau ditinggalkan itu mengurangi afdholiyah, keutamaan daripada majlis, tidak. Maka ini hal yang sifatnya apa ya, mungkin kebiasaan baru yang positif ataupun variasi saja, monggo lah. Saya kira longgar. Saya pribadi juga memandang ini hal yang longgar. Dan jangan sampai ini menjadi semacam identitas seperti tadi itu. Jadi kalau bismillah bukan Muhammadiyah, kalau nggak bismillah itu yang Muhammadiyah, itu jangan jadikan identitas. Terus kalau NA harus albiru manittaqo, kalau pemuda Muhammadiyah harus fasabiqul khairat, kalau IPM harus nun wal qalami, itu jangan jadikan identitas. Walaupun slogan atau semboyannya memang itu, tapi jangan mematok itu sebagai identitas. Atau wallahu a'lamu ila aqwamit thoriq, itu kan biasanya bukan di Muhammadiyah gitu ya. Orang tetangga kita, teman kita yang sebelah biasanya menggunakan itu. Nah sebenarnya boleh-boleh saja, boleh, silahkan dipakai. Dan jangan jadikan itu sebagai cap identitas. Tidak ada masalah insyaallah. Bukan bid'ah juga, dan tidak ada anjuran untuk menutup majelis dengan itu. Anjuran untuk majelis itu dengan apa? Kafaratul majelis. Siapa yang membaca kafaratul majelis? Siapapun yang hadir di majelis ya. Majelis apa yang ditutup dengan kafaratul majelis? Semua majelis. Ronda, main kartu, dolanan catur, jagongan, rapat, semua majelis. Ngobrol suami istri kemudian disudahi dengan kafaratul majelis. Iya, karena dalam majelis duduk-duduk ngobrol senda gurau romantisme itu
ada kata-kata ucapan yang salah, maka ditebus dengan doa kafaratul majlis. Nah, jangan distigmakan bahwa kafaratul majlis itu hanya ketika pengajian ditutup dengan kafaratul majlis. Bukan, semua pertemuan, semua duduk-duduk, jagungan, ngobrol itu ditutup dengan kafaratul majlis. Dan itu dibaca oleh masing-masing. Jago, kemudian saya pamit duluan. Ya sudah, saya pribadi baca untuk saya sendiri. Siapa tahu kok di dalam majlis tadi saya melakukan hal yang sia-sia, ucapan-ucapan yang salah. Maka saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kafarah majlis, penebus majlis, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Kapan kita sebaiknya membaca amin. Membaca amin, Rasulullah hanya menjelaskan man wafaqo, siapa yang membarengi, ya, menyamai bacaan aminnya itu dengan bacaannya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang baca aminnya itu sama bareng dengan bacaan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, kapan malaikat itu membaca aminnya? Setelah imam membaca waladhdallin. Jadi setelah selesai waladhdallin, insya Allah boleh langsung membaca amin, asal sudah selesai waladhdallin. Jangan sudah belum waladhdallin sudah itu kemudian nanti berakhirnya bareng, jangan. Apakah perlu menunggu aminnya imam? Nah, ini saya kira tidak harus. Kalau bagi yang sudah ngaji dan ngerti bahwa imam itu juga dianjurkan membaca amin, insya Allah imamnya juga akan membaca amin. Jadi dia waladhdallin amin, nah, imamnya juga baca amin. Tapi banyak kita dapati imam itu tidak membaca amin. Padahal sebenarnya sunnahnya membaca amin atau takminul fatihah itu bersifat umum. Fi dakhilis shalah wa fi kharijis shalah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita dianjurkan membaca amin setiap selesai membaca Al-Fatihah, di dalam sholat maupun di luar sholat, itu sunnah. Maka dulu saya SD, kebetulan guru TPQ saya lulusan pondok, ya Muhammadiyah juga pemahamannya, itu mengajarkan tentang sunnah membaca amin setiap ada bacaan Al-Fatihah. Maka kami terbiasa membaca amin setiap mendengar atau membaca Al-Fatihah. Nah, sedangkan SD-nya saya SD negeri, semuanya bukan Muhammadiyah kecuali saya. Jadi satu kelas itu yang Muhammadiyah cuma saya, termasuk guru agamanya bukan Muhammadiyah. Maka kalau pas ngaji, biasanya teman-teman itu misalkan baca apa? Yasin, Allah, wal Quran, Allah, itu diseling-selingi dengan Allah. Sekali waktu pernah dibaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baca guru agamanya, teman-teman pada nyaut Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Allah. Begitu berakhir waladhdallin, yang lainnya diam, cuma saya amin. Malah saya yang ditertawakan sama teman-teman. Murah sholat kok amin, hari ini anaknya baik. Saya bilang, mau ayat kok di Allah-Allahi. Maksudnya apa ya? Walaupun itu pandangan ya, kita tidak akan menjustifikasi salah dan benarnya. Itulah. Jadi yang penting imam sudah selesai waladhdallin, silakan baca amin. Mau dijeda sedikit menunggu imam silakan, tapi tidak harus. Karena seingat saya redaksi hadisnya itu menyamai bacaan aminnya malaikat, bukan menyamai bacaan bacaan aminnya imam. Nah, sedangkan bacaan aminnya malaikat kita tidak tahu. Nah, yang saya yakini bacaan aminnya malaikat itu ya setelah imam membaca waladhdallin amin. Nah, kalau imam membaca amin biasanya butuh jeda karena ambil nafas itu ya, waladhdallin amin. Nah, itu jamaahnya sudah gak sabar itu, salah apa? Salah orang menyahut gitu ya. Kadang-kadang di Indonesia itu unik-unik pandangannya itu. Misalkan ijab kabul itu tidak boleh ada jeda. Nah, itu juga unik gitu kan. Kan saya nikahkan putriku Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Kemudian
tunai itu harus langsung saya terima. Nah, kalau terjeda 2 detik itu sama penghulunya suruh ulangi. Wah, ini jedanya nggak boleh itu, harus langsung. Padahal tidak harus gitu. Tidak harus. Yang tidak boleh itu ketika jedanya itu tidak mutawalian gitu, tidak mutawalian. Jadi setelah saya terima dengan tunai, saya nikahkan dengan tunai, terus dia malah tanya, tadi maharnya disebutkan apa tadi? Benar nggak tadi? Jangan-jangan salah. Malah ngobrol yang lain. Baru kemudian ya sudah saya terima nikahnya. Tidak boleh. Itu udah keterlaluan maksudnya. Tapi kalau hanya berhenti sesaat, 2 saat, bahkan 5 detik itu tidak apa-apa. Penghulu-penghulu yang sudah ngaji paham biasanya sudah tidak mempermasalahkan jeda yang agak panjang itu. Tapi yang lama-lama itu biasanya, wah ini bagaimana saksi? Saksinya yang rempong ya, saksinya, wah ini ada jedanya harus diulang. Sampai diulang 2 kali 3 kali. Saya kemarin di Kudus, bukan, putranya Kudus, Rembang. Saya di Rembang menyaksikan pernikahan kerabat, itu diulang sampai berapa kali karena saksinya bilang ini ada jedanya, nggak boleh. Oh ini tadi diam sebentar, nggak boleh. Wah ini repot sekali karena pandangan masyarakat masih harus langsung. Sebenarnya tidak harus langsung, termasuk amin juga tidak harus langsung. Dan jangan diselai dengan Rabbi Fili wali daya. Rabbi Fili wali daya amin itu tidak perlu ya. Kalau itu pandangan Muhammadiyah tegas, tidak ada tuntunannya. Cukup ya? Saya kira demikian dulu untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lanjutkan. Besok kalau mohon izin kita mulai maos utawi deres putusan Tarsih Muhammadiyah. Nanti sambil disering-seringin mungkin tanya jawab walaupun belum sampai temanya. Tadi kan sholat kan kita sholat. Kita kan besok baca mukadimah dulu, kita boleh iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, rasul, hari akhir, takdir, baru kemudian kitab toharoh dulu Pak. Kitab toharoh, wudu, tayamum, mengusap sepatu, baru kemudian sholat Jumat dan seterusnya. Nah ini bagi yang memiliki boleh dibawa. Nanti mungkin pun lompat saya persilakan, kok ada yang mau ditanyakan, kok ini di halaman sekian dijelaskan begini. Nanti kok saya paham akan saya berikan penjelasan. Kalau kami di Malaysia ini mah harus khatam dulu. Kalau nggak khatam itu dianggap huruf Muhammadiyah. Jadi gitu. Maka dulu kami membalik hijrah 1 bulan tugas Ramadan, pegangannya hanya putusan Tarsih Muhammadiyah. Pokoknya warga apapun, dari latar belakang apapun, pertanyaan apapun, jawabannya pokoknya ala Tarsih Muhammadiyah. Dulu kami begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita pungkasi pepanggihan menika kanthi maosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.